ditemani Kak Catherine. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak-kakak undang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Berkata. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kunjuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya, yang akan dibawakan oleh teman kita, Chelsea. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Hidung Ceria 257, Nyanyi Senang, lalu dilanjutkan dengan lagu Happy Ya Ya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan.
dalam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pagi ini terambil dari Mazmur 20 ayat 7 sampai 10. Kak Christine akan membacakan yang bercetak keluar. Dan Kak Kevin akan membacakan yang tercetak ke dalam. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan keretanya dan orang itu memegahkan kudanya. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan 2 kali ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama dengan Kak Ani. Namun sebelum itu pastikan Alkitab sudah disiapkan dan sudah duduk dengan manis, dan kita akan mendengar firman Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan menyertai kami, menyertai Papa dan Mama, dan juga kami seisi rumah. Pagi ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami melalui firman yang akan kami dengar. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan kita hari ini yaitu utama bagi Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan.
ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Oh, dan orang yang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Baik, adik-adik, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar bangunan gereja yang tidak terselesaikan. Nah, apa yang bisa kita lihat? Gedung gereja ini dipenuhi dengan rumput liar dan bahkan di atasnya tumbuh pohon. Ditinggalkan oleh anak-anak Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita, yaitu bangsa Israel diperintahkan untuk membangun bait suci, atau pada saat ini adalah membangun gedung gereja. Nah, apakah bangsa Israel melaksanakan tugas mereka? Mereka waktu itu juga mereka pulang dari pembuangan, mereka membangun rumah Tuhan, tetapi tidak terselesaikan seperti yang kita lihat di gambar ini. Mereka hanya membangun setengah, mereka tidak menyelesaikannya. Kenapa? Nah, karena mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada membangun rumah Tuhan. Awalnya, ketika mereka di pembuangan, mereka ingin pulang kembali ke tanah airnya, kembali ke bangsa Israel, ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, itu untuk membangun kembali kotanya, membangun rumah Tuhan. Tetapi di tengah jalan semangat mereka kendor. Kenapa? Mereka lebih mementingkan kesenangannya sendiri. Tidak mau lagi membangun rumah Tuhan. Satu sama yang lain, pisah. Sehingga gedung ibadah yang mau dibangun terbengkalai seperti yang kita lihat dari gambar ini. Nah, adik-adik, harusnya bagaimana supaya gedung gereja yang kita lihat ini bisa cantik, bisa ada orang di dalam gerejanya. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita ini, kita tonton dulu video ini. Baik, kita akan menonton ya adik-adik. Mohon duduk yang manis ya. Dilihat apa cerita ini. Bagaimana teman-teman ini mereka membangun mainan rumah-rumahan. Apakah ada perselisihan antara abang atau kakak atau mamanya? Apakah ketika mereka membangun gedung ini, mainan rumah-rumahan ini, mereka setelah capek mereka tinggalkan atau bagaimana? Kita lihat ceritanya ya. Mari duduk bersama-sama, kita nonton
dengan duduk yang manis. Baik adik-adik, kita tadi sudah menonton video ya. Kita bisa melihat bagaimana kakak beradik bahkan mamanya saling kerjasama mendirikan rumah mainan ya. Nah, hari ini kita lihat gedung gereja ini, bagaimana supaya gedung gereja yang terbengkalai ini bisa berdiri kembali, bisa bagus kembali, rumput-rumputnya bisa dibersihkan, dan anak-anak Tuhan bisa masuk di dalam gereja. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah membangun kembali bersama-sama, bergandengan tangan untuk membangun rumah Tuhan. Nah, kita lihat sudah tidak ada lagi rumputnya, ya, bersama-sama. Tengok, kita perhatikan gambar itu ya, bagaimana bapak-bapak itu bersukaria, bersukacita bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah dan bagaimana dengan Kak Ani? Kalau bapak-bapak di dalam gambar ini bersama-sama, mereka kembali mengutamakan yaitu membangun rumah Tuhan. Bagaimana dengan Kak Ani ya? Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah yang lagi menonton atau lagi duduk? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini yang utama seperti ini? Ketika kita ibadah impa, harusnya kita mendengar firman Tuhan, harusnya kita membaca Alkitab, tapi yang ada yang kita lihat adalah membuka HP, bukan mendengar firman Tuhan. Atau seperti inikah yang utama yang kita berikan untuk Tuhan? Ketika uang persembahan diberi mama, tetapi bukan kita gunakan untuk persembahan, tapi untuk apa? Lebih enak jajan, beli permen, beli es krim, atau beli makanan yang lain. Apakah ini yang benar di mata Tuhan? Atau yang seperti ini? Menjahili teman. Lagi temannya bermain, ya dipukul. Dibuat adiknya menangis. Ada nggak adik-adik di rumah yang suka mencubit adiknya? Suka mengganggu adiknya di rumah sampai menangis. Dan dia ketawa dengan hal itu. Apakah itu yang benar? Apakah itu yang utama yang kita berikan? Kalau tadi kita lihat, bapak-bapak mereka utama adalah membangun rumah Tuhan. Kalau kita adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Nah, apakah ini caranya? Iya, ini benar. Yang utama kita lakukan adalah membaca kitab suci, membaca Alkitab, dan berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan untuk Kak Ani, untuk adik-adik di rumah, dan untuk papa dan mama. Ini yang utama Tuhan inginkan. Bukan Tuhan inginkan adalah tadi kita sibuk dengan HP, ya, ataupun hal-hal yang lain. Enggak. Tuhan inginkan saat ini adalah yang utama adalah baca firman Tuhan. Berdoa setiap hari, ya. Memuji nama Tuhan. Kita lihat ini apa yang, nah ini juga sebuah hal yang utama yaitu memberi persembahan. Bukan tadi ketika diberi persembahan justru bukan untuk memberi persembahan tapi untuk beli jajanan. Nah, Tuhan inginkan kita yang utama adalah berilah persembahan untuk Tuhan. Apalagi yang boleh kita lakukan yaitu memuji nama Tuhan, bernyanyi, ya, memuliakan Tuhan. Itulah firman Tuhan ya adik-adik pagi hari ini, yaitu Tuhan menginginkan apa yang utama kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini yang utama, mari kita sama-sama katakan adik dan baca ya. Kak Ani apa? Tampilkan. Kita sama-sama membaca, utamakan Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan. Apalagi yang mau kita utamakan, banyak yang harus kita utamakan. Ini hanya salah satu saja.
yaitu utamakan Tuhan dengan sikap hormat kepada papa, mama di rumah. Apalagi salah satunya ya, bukan hanya 3 ini, banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, berlaku yaitu utamakan Tuhan, berbuat baik kepada semua orang. Jadi itu yang Tuhan inginkan kita adalah mengutamakan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mendahulukan kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk adik-adik yang manis duduk di rumah, tapi firman Tuhan ini juga berlaku buat Kak Arni dan berlaku juga untuk papa dan mama di rumah. Yaitu yang kita utamakan tadi adalah membaca firman Tuhan, berdoa, dan apalagi andalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita baca, utamakan Tuhan, berbuat baik kepada semua orang. Demikian dulu firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan isi firman Tuhan. Wah, siapa tadi yang mendengarkan firman Tuhan? Wah, banyak sekali ya Kak Christine. Ternyata adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan tekun dan manis. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. adik-adik. Kita akan membawakan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Arni. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala. Baik, adik-adik yang di rumah, saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan yang melindungi kami di sepanjang pagi hari ini. Dan terima kasih waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh dengar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Pagi ini juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Dan juga berkati kota kami, kota Pekanbaru di mana kami berdiam. Lindungi kota kami ini Tuhan, sertailah para pemimpinnya juga. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya GPIB Immanuel Pekanbaru. Mari Tuhan Engkau memberkati para pendeta, diaken, penatuan, sampai ke pelayanan PA. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan baru dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, semangat baru untuk tetap senantiasa melayani, memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh program PA Tuhan, supaya berjalan dengan lancar.
Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa bagi berkati para dokter yang saat ini sedang bekerja keras untuk menangani pandemi corona yang saat ini merajalela di seluruh dunia, khususnya di kota kami Pekanbaru. Engkau limpah-limpahkanlah berkat-Mu atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat Bapak Mama kami yang di rumah. Berikan selalu kesehatan bagi mereka. Engkau tambahkan hikmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami ke jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Inilah doa kami, mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan lewat mama papa diantar ke gereja atau Melalui rekening gereja GBIB Immanuel Pekanbaru. sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Hidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, tiba saatnya kita mendoakan persembahan kita yang akan dibawakan oleh teman kita, Rafael. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah persembahan kami agar berguna bagi kerjaan-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Hidung Ceria 265, Yesus berpesan. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Terima kasih adik-adik. Akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga ibadah kami ini selesai. Berkatilah kami ya Tuhan.
agar firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau sertai kami selama masa pandemi ini. Engkau selalu berikan kesehatan buat kami. Engkau lindungi papa mama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah, Kak Christine dan Kak Catherine mau mengingatkan kembali. Mengingatkan apa, Kak Catherine? Adik-adik harus tetap menjaga kesehatan. Seperti cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan jangan lupa adik-adik mematuhi aturan